A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalawati ala sayyidil khalq Muhammad wa alal hudati al-mayamin min alihi tahirin wa ashabihil muntajabin. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pelajaran yang ada dalam kitab Al-Madrasatul Qur'aniyah. Kali ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang anasirul mujtama fil Qur'anil Karim, unsur-unsur masyarakat di dalam Al-Qur'an. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ashkalus sunanit tarihi fil Qur'an, bentuk atau pola hukum sejarah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita pindah pada persoalan unsur masyarakat di dalam Al-Qur'an. Di kitab ini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bukan kitab yang kosong, bukan kitab yang kosong dari persoalan-persoalan sejarah. Atau Al-Qur'an bukan hanyalah pembahasan yang sifatnya hukum syariat. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi kehidupan manusia, atau kita menyebutnya sebagai sunnanul hayat, atau dia adalah sebagai juga penjelasan tentang hukum-hukum sejarah dalam kehidupan manusia atau dalam alam ciptaan ini. Sebelumnya juga kita sudah sering menjelaskan tentang tidak adanya perubahan di dalam hukum atau dalam ciptaan Tuhan. Kita tidak akan menemukan perubahan-perubahan di dalam hukum sejarah. Tapi ada hal yang sering ditekankan oleh Al-Qur'an adalah umpamanya ayat-ayat yang berkaitan dengan mayoritas manusia itu tidak mengetahui. Sebagaimana disebutkan dalam ayat umpamanya walakinna aksarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, ayat ini adalah sebenarnya juga berkaitan dengan ayat fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aksarun nas la ya'lamun. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi, surah Ar-Rum ayat 30. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus yang dengannya Allah menciptakannya dengan fitrah itu Allah menciptakannya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan atau dalam ciptaan Allah. Nah, ini sebelumnya kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk pada unsur penting dalam memahami sejarah atau masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ard khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebagai pendahuluan, ayat ini adalah menjelaskan tentang ketika Tuhan mengumumkan kepada malaikat atau berkata kepada para malaikat bahwasanya sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Aku hendak atau ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apa kamu akan menjadikan atau menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah?
kami selalu memujimu dan kami menyucikanmu. Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ketika kita menjelaskan ayat ini, maka kita menemukan ada pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Ada pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat di muka bumi. Nah, inilah nanti yang akan berkaitan dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu sendiri. Mungkin dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan ada tiga hal yang diungkapkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan khalifah al-insan, manusianya, yang berkaitan dengan manusia. Yang kedua adalah berkaitan dengan al-ard atau tabi'ah, yang berkaitan dengan bumi atau alam, ala wajhi am, secara umum. Pembahasan yang kedua adalah bumi atau alam secara umum. Inni ja'ilun fil ard khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, di sini adalah di dalam potongan ayat ini adalah berkaitan dengan bumi dan alam secara umum. Nah, di sana ada manusia yang Tuhan menjadikannya sebagai apa? Sebagai khalifah, yang akan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, unsur yang ketiga, kalau kita membaca pelajaran dari ayat Al-Quran ini di surah Al-Baqarah ayat 30 ini, kita mendapatkan di sana ada relasi atau alaqah. Nah, relasi yang atau hubungan atau alaqah ini disebut dengan alaqah al-ma'nawiyah, relasi maknawiyah. Relasi ma'nawiyah antara manusia dan alam, atau antara manusia dengan bumi. Di satu sisi kita bicara tentang hubungan manusia dengan bumi atau alam, di satu sisi kita bicara juga tentang hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan ini atau alaqah ma'nawiyah ini, Al-Quran menyebutnya sebagai al-istikhlaf. Al-Quran menyebutnya dengan istilah al-istikhlaf. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan unsur masyarakat. Inilah yang kemudian disebut dengan unsur-unsur masyarakat. Tadi sudah disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah al-insan, manusianya itu sendiri. Yang kedua adalah al-ard atau tabi'ah, bumi atau alam pada secara umum. Yang ketiga adalah alaqah al-ma'nawiyah, relasi ma'nawiyah atau hubungan ma'nawiyah. Di satu sisi adalah hubungan ma'nawiyah antara manusia dengan alam atau bumi. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita melihat atau membaca alaqah ini, maka kita akan mendapati bahwasanya secara umum masyarakat manusia itu tersusun atau terbentuk dengan dua unsur utama. Yang pertama adalah masyarakat manusia itu terbentuk dengan ada relasi yang terbangun diantaranya, yaitu adalah manusia itu sendiri. Yang kedua adalah alam. Manusia itu sendiri dengan alam. Yang pertama tadi adalah al-insannya, unsur yang pertama. Yang kedua adalah unsur al-ard atau tabi'ah. Itu adalah kalau kita membaca secara umum apa yang kita sebut dengan masyarakat. Kita tidak bisa mendapati atau kita tidak mendapati sebuah masyarakat atau komunitas manusia yang hidup secara individu. Pastinya mereka adalah membutuhkan atau ada keterkaitan, ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka disinilah disebut dengan relasi antara individu yang satu dengan individu yang lain.
Nah, relasi inilah nanti akan menjadi pembahasan penting dalam memahami al-istikhlaf ini. Nah, ketika kita memahami tentang relasi individu dengan individu, maka di sana kita akan berbicara juga tentang peran mereka atau peran dalam gerakan sosial. Nah, adapun persoalan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alaqah yang kita sebutkan tadi. Kita bisa mendapati atau kita memahami juga bahwasanya ketika berbicara tentang relasi antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan alam, pastinya akan memiliki perbedaan pandangan. Tapi kita meyakini bahwasanya atau kita memahami bahwasanya alaqah inilah yang menjadi pengarah dan penggerak bagi sejarah kehidupan manusia. Alaqah inilah nanti yang akan menjadi pengarah dan penggerak bagi sejarah kehidupan manusia. Nah, tidak mungkin kita memahami masyarakat tanpa memahami relasi ma'nawiyah ini di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain atau individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kemudian kita melihat kembali atau kita merinci apa sebenarnya dimaksud dengan alaqah ini. Nah, alaqah ini dan bentuknya gimana? Alaqah ini apa dan bentuknya bagaimana? Di dalam dalam penjelasan umum ayat yang disebutkan tadi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifatan. Itu sebenarnya di sana yang kita sebutkan adalah ada alaqah. Nah, di sana ada pelaku. Ada pelaku. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi pelaku dalam ayat ini kalau kita melihat fa'il pelakunya. Nah, di sana kita menemukan bahwasanya Tuhanlah yang menentukan perjalanan kehidupan manusia atau perjalanan sejarah. Tuhan menjadi penentu dalam perjalanan kehidupan manusia atau perjalanan sejarah. Walaupun nanti mungkin kita akan menyebutnya sebagai sebagai hal-hal yang sifatnya takwini, bukan hal-hal yang sifatnya tasyri'i. Hal-hal yang sifatnya penciptaan khalqiyah. Bukan rububiyah. Nah, sighah nanti disebut bahwasanya alaqah ini disebut dengan sighah rubaiyah karena ada satu hal yang masuk di dalamnya. Dia tidak berada di luar dan tidak berada di dalam segitiga hubungan tadi. Yang tadi saya sebutkan itu ada hubungan segitiga. Yang pertama adalah ada manusianya, yang kedua adalah ada alamnya, yang ketiga adalah ada alaqahnya, hubungannya. Kalau kita masih menyebutnya sebagai sighah sulasiyah. Segitiga, hubungan segitiga itu, tapi di sini kita ketika membahas hubungan ini atau al-istikhlaf ini nantinya kita akan menemukan satu hal yang tidak berada di luar dan tidak berada di dalam sejarah itu sendiri. Nah, apa yang disebut dengan alaqah dan sighahnya itu? Yang pertama adalah ada alam, tabi'ah, kemudian ada al-insan, ma'ahihil insan, manusia dengan manusia. Tapi ini baru tiga. Ini baru tiga, ada tabi'ah, ada insan, ada ahil insan. Ada alam, ada manusia, dan ada manusia yang lain. Ada individu dan ada masyarakat. Nah, di sini kemudian di antara tiga ini ada satu hal yang tidak masuk. Ada satu hal yang tidak masuk dalam tiga ini, atau dia tidak berada di dalam dan tidak berada di luar. Dia keluar dari kerangka pembahasan itu. Nah, akan tetapi hubungan ini atau relasi ini, relasi ini ada satu yang menjadi penopang utamanya dan menjadi prinsip dasar dalam memahami relasi sosial.
dia menjadi penopang atau konsep dasar untuk memahami relasi sosial, yaitu apa? Yaitu al-istikhlaf. Ini yang keluar dari kerangka hubungan yang tadi antara manusia, alam, dengan manusia yang lain, segitiga yang tadi. Nah, al-istikhlaf inilah tidak berkaitan dengan persoalan tasyri'i, atau kita menyebutnya nanti hukum-hukum fikih. Dia tidak berkaitan dengan hukum tasyri'i, tapi dia adalah pengaturan atau rububiyah, tapi dia berkaitan dengan takwini. Nah, ketika kita mengkaji al-istikhlaf atau makna al-istikhlaf dalam pandangan penulis kitab, kita di sana menemukan ada namanya al-mustakhlaf, ada namanya mustakhlif, ada namanya mustakhlaf alaih. Nah, mustakhlif yang memberikan atau yang menentukan adalah mustakhlifnya adalah Tuhan. Sedangkan mustakhlafnya yang menerima hal ini adalah manusia. Sedangkan mustakhlaf alaihnya adalah bumi atau alam, ardun atau tabiah. Nah, ketika kita memahami unsur pembentuk atau memahami unsur dari maksud al-istikhlaf, ada pelaku yang memberikan, kemudian ada yang menerima, dan ada tempat penerimaan. Nah, inilah yang kemudian nanti kita menyebutnya sebagai persoalan takwiniyah, persoalan penciptaan, bukan persoalan rububiyah atau pengaturan. Nah, persoalan rububiyah inilah nanti yang kemudian masuk pada persoalan-persoalan pengaturan kehidupan manusia. Di sanalah diutus kenabian, di sanalah diatur kehidupan sosial, di sanalah hukum-hukum fikih berlaku atau taklif. Kewajiban, hukum taklif atau kewajiban. Nah, kemudian kita akan bertanya sebenarnya apa yang menjadi peran manusia di dalam persoalan al-istikhlaf ini. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya alaqah ini adalah alaqah ma'nawiyah. Relasi maknawi atau hubungan maknawi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, persoalan dalam kehidupan sosial nantinya itu akan diatur dengan persoalan hukum-hukum syariat atau tasyri'i. Tapi dalam persoalan relasi manusia yang satu dengan yang manusia yang lain, inilah berkaitan dengan persoalan ma'nawi atau relasi maknawiyah dalam penciptaan. Nah, ketika menjelaskan al-istikhlaf, kepemimpinan dalam persoalan ini, maka di sana adalah ada yang memberikan, Tuhan, kemudian ada yang menerima, manusia, kekhalifahan ini, kemudian ada tempat di mana kekhalifahan ini akan berjalan. Nah, itulah disebut dengan bumi. Kemudian kita bisa mengatakan bahwasanya disinilah nanti akan terbangun antara relasi antara khalik dan makhluk, atau malik dengan mamluk, atau hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan, atau hubungan antara makhluk dengan makhluk. Nah, disinilah kemudian akan terjadi perjalanan besar dalam sejarah manusia, bagaimana manusia akan mengingkari atau menerima hukum ini. Kalau kita berbicara tentang hukum yang sebelumnya disebutkan dalam Al-Quran, ada kadang dalam qadiyah syartiyah, atau dia proposisi yang sifatnya punya persyaratan, bersyarat, dan itu manusia bisa menolaknya, atau manusia tidak terlibat di dalamnya. Kemudian ada berkaitan dengan qadiyah eksistensi aktual, yang mana manusia tidak terlibat di dalam hukum-hukum itu, tapi manusia bisa menolak atau mengingkari hukum itu. Nah, ketika kita berbicara tentang eksistensi aktual, maka manusia bisa menolak hukum-hukum itu. Nah, disinilah nanti
Hukum tasyri itu manusia bisa menolaknya dan bisa menerimanya. Tapi persoalannya adalah apakah penolakannya itu membuat hukum itu berubah atau tidak. Itu tidak ada perubahan. Manusia hanya sedikit, tidak akan mengalami waktu yang panjang untuk menentang hukum itu. Pastinya dia akan sampai pada sebuah titik atau kesimpulan. Dan yang ketiga, bicara yang ketiga adalah bicara tentang hukum yang di dalamnya bukan hukum tasyri'i, tapi dalamnya adalah hukum takwini, di mana manusia tidak punya peranan sama sekali di dalam menentukan hukum ini. Dan manusia ketika menolaknya, maka dia akan mengalami sebuah kondisi yang mungkin sebagai konsekuensi logis dari penolakan itu. Makanya dalam penciptaan bahwasanya segala sesuatunya itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ketika mengingkari hukum takwini ini, maka otomatis juga akan mengalami gangguan atau persoalan besar di dalam kehidupan manusia. Nah, karena al-istikhlaf, kepemimpinan dalam kehidupan manusia adalah bagian dari persoalan-persoalan takwini atau penciptaan, maka manusia tidak punya kekuasaan atau tidak punya kemampuan atau tidak punya pilihan untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah di muka bumi, karena ini adalah persoalan takwini. Nah, sekarang saya akan masuki pada persoalan penting yang berkaitan dengan al-istikhlaf ini. Al-istikhlaf adalah hukum dari hukum sejarah atau norma dari norma sejarah kehidupan manusia. Al-istikhlaf, kepemimpinan itu adalah norma dalam sejarah kehidupan manusia. Norma atau hukum dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan dia adalah hukum sejarah itu sendiri. Bahkan dia adalah hukum sejarah. Nah, ketika kita yang membaca kembali, merujuk kembali kepada ayat inni ja'ilum fil ard khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi, maka di sini kita bicara tentang penjelasan hubungan antara yang menciptakan dengan orang yang diberi amanah. Antara yang menciptakan dan yang diberikan tanggung jawab. Tapi di sini harus dipahami bahwasanya ayat ini bukan berkaitan dengan taklif. Taklif itu berkaitan dengan hukum tasyri'i. Taklif itu adalah berkaitan dengan hukum syariat. Di ayat ini kita tidak mengatakan bahwasanya ini adalah ayat menjadi taklif, kewajiban, yang sifatnya kewajiban. Nah, disinilah Tuhan, Allah menjelaskan atau menjadikan dirinya sebagai pelaku atau yang menciptakan pemimpin atau khalifah yang memakmurkan bumi, dan disinilah nanti akan ada hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan yang paling penting antara manusia dengan Allah. Yang mana ini adalah hal yang sangat positif, peran positif yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dalam pengaturan alam ini. Nah, tapi persoalannya adalah apakah peran positif ini atau tanggung jawab atau pemberian atau amanah ini, apakah adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh manusia secara umum atau pada umumnya. Nah, ini menjadi catatan dalam persoalan ini. Kita akan sampai pada sebuah ayat nantinya yang berkaitan dengan hal ini. Nah, pada ayat ini juga kita bisa memahaminya bahwasanya di sana ada pemberi dan ada penerima. Ada yang memberikan dan ada yang menerima. Dan ada yang diberikan. Ada pemberi dan ada penerima dan ada yang diterima. Nah, coba kita akan merujuk pada sebuah ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72.
inna aradna al-amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu, 'alas samawati wal ard wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Tapi apa? Semuanya itu menolak. Ya. Langit, bumi dan gunung menolak. Kemudian apa? Kemudian amanah itu, aradnal amanah, amanah itu kemudian ditolak. Ya, ditolak oleh langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi kemudian diterima oleh manusia. Dan disebutkan bahwasanya manusia itu zaluman jahula. Ya. Nah, di sini ayat ini adalah bahwasanya ada sesuatu yang diterima oleh manusia. Apa yang diterima oleh manusia? Yaitu al-amanah. Nah, amanah inilah sesuatu yang diterima, maka di sana berkaitan juga dengan ketika kita menjelaskan bahwasanya ini adalah persoalan takwini, amanah ini adalah persoalan takwini, bukan persoalan tasyri'i, ya. Bukan pada hukum taklifi atau bukan pada sesuatu yang sifatnya kewajiban, tapi dia adalah takwini. Maka di sini apa? Amanah itu apa? Nah, penulis kitab menjelaskan bahwasanya amanah inilah yang kita sebut dengan al-istikhlaf. Ya. Karena ada yang ketika manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, maka otomatis harus ada yang diberikan kepadanya. Apa yang diberikan kepadanya? Itu adalah amanah tentang kekhalifahan ini. Itu yang disebutkan. Nah, disinilah kita bisa memahami hubungan dua ayat yang disebutkan di Al-Ahzab ayat 72 dengan Ar-Rum ayat Al-Baqarah ayat 30. Al-Ahzab dan Al-Baqarah, Al-Ahzab ayat 72 dan Al-Baqarah ayat 30. Nah, inilah yang kita menyebutnya sebagai sesuatu yang diterima, al-istikhlaf amanah ini. Salah satunya adalah bicara tentang al-istikhlaf. Atau dalam bahasa lain adalah antara kepemimpinan dan amanah yang harus dipegang oleh manusia. Nah, al-khilafah nantinya dia menjadi dimensi pelaku. Dia akan menjadi dimensi pelaku atau yang memainkan peran di dalam menggerakkan atau mengarahkan sejarah. Al-khilafah dia akan menjadi dimensi pelaku yang mengarahkan dan menggerakkan sejarah di muka bumi atau di tengah-tengah masyarakat. Karena dia menjadi apa? Dia menjadi dimensi penerima amanah yang ditawarkan atau diberikan oleh Tuhan. Harus dipahami bahwasanya dalam ayat ini menurut penulis bahwasanya kata arodo itu adalah bukan berkaitan dengan hukum tasyri', tapi dia berkaitan dengan hukum takwini, hukum penciptaan. Bahwa makna arodo ini kita tidak bisa di sana bukan makna taklif atau kewajiban atau dia memiliki konsekuensi hukum taklif, hukum syariat, bukan. Tapi arodo ini adalah maknanya takwini, berarti adalah berbicara tentang penciptaan. Pengaturan penciptaan atau berkaitan dengan rububiyah, pengaturan adalah pembahasan yang lain lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai bahwasanya al-istikhlaf. Al-istikhlaf itu adalah norma dari norma sejarah atau hukum dari hukum sejarah. Itu lihat. Nah, ketika memahami inna aradna al-amanah 'alas samawati wal ard wal jibal, kemudian tiga-tiganya menolak untuk menerima amanah itu, maka bisa dilihat bahwasanya yang menerima amanah ini adalah manusia. Yang menerima amanah ini adalah manusia, kemudian manusia membawanya dalam kehidupannya.
inilah nanti kita menyebutnya sebagai dimensi lain atau satu dimensi tambahan, ya, atau dimensi penting, unsur penting dalam kehidupan manusia persoalan ini. Karena tidak bisa menghilangkan faktor-faktor yang sifatnya takwini atau penciptaan di dalam kehidupan sosial. Kita tidak bisa menghilangkan dimensi itu, atau hanya memahami bahwasanya manusia hanya berhubungan dengan alam, manusia hanya berhubungan dengan manusia, atau memahami segitiga hubungan itu saja antara, atau meletakkan umpamanya hubungan antara hanya Tuhan, Allah, kemudian manusia, kemudian alam. Nah, sementara penulis mengatakan, menjelaskan atau menguraikan bahwasanya sementara hal ini dilupakan. Dimensi yang paling penting, paling asas, paling utama, yang tidak berada di dalam hubungan yang tadi, yang tidak berada di luar dan yang tidak berada di dalam, yaitu dimensi al-istighlaf. Karena itu bicara tentang bagaimana kehidupan atau hukum akan berjalan di alam semesta. Nah, ketika penawaran ini atau ketika amanah ini diserahkan, maka diserahkan dalam kasus takwini atau dalam hukum takwini, hukum penciptaan, maka penerimaan ini juga adalah penerimaan takwini, okay? Bukan penerimaan secara tasyri'i, maka dia adalah hukumnya juga adalah hukum penerimaan takwini, bukan tasyri'i, okay? Bukan syariat, bukan penerimaan secara syariat. Nah, ini ketika tawaran tentang amanah itu ditawarkan secara takwini, maka penerimaannya juga adalah penerimaan takwini. Maka penerimaan juga adalah penerimaan takwini, bukan penerimaan tasyri'i. Nah, ketika manusia hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahulan, maka apa? Ayat ini sebenarnya, di akhir ayat ini sebenarnya menjadi pertanyaan penting, kenapa manusia setelah menerima amanah itu kemudian dikatakan bahwasanya zaluman jahulan. Nah, sebenarnya gini, persoalannya adalah hukum ini diterima secara takwini. Hukum ini diterima secara takwini oleh manusia, tetapi nantinya dalam kehidupan atau dalam gerakan sejarah, hukum ini akan mengalami penentangan, atau dia mendapatkan tantangan dari manusia itu sendiri. Apakah nanti manusia menerimanya secara positif dalam hukum sejarah kehidupan manusia, ataukah dia akan menerimanya secara negatif? Menerima secara positif dalam artian bahwasanya dia menjalani sesuai dengan hukum-hukum itu, dan menerima secara negatif atau penentangan, menjadi ada tantangan atau penentangan, maka apakah dia nanti menerimanya secara negatif, menolak, atau istilah lainnya adalah menolak. Makanya bisa kita memahami bahwasanya di ayat-ayat yang lain disebutkan juga walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia itu tidak mengetahui. Nah, disinilah penyifatan ini tentang zaluman jahulan tadi itu berlaku pada persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia ketika mereka ada di bumi dan alam. Makanya sama ketika kita ditawarkan sesuatu, apakah kita akan menerimanya secara positif, atau kedudukan ketika kita diminta untuk duduk pada posisi tertentu, apakah kita akan menerimanya secara positif ataukah kita akan menerimanya secara negatif atau menolak, penentangan. Ketika kita dibawa pada sebuah kehidupan, umpamanya pada sebuah kondisi sosial dengan kepemimpinan tertentu, dan kita apakah menerima atau menolak, itu mungkin agak jauh analoginya, tapi paling sederhananya kita bisa memahami seperti itu. Kita bisa menerima, bisa menolak. Menolak dalam artian penerimaan yang sangat negatif. Secara hukum takwini kita tidak bisa menolak, tapi secara syariat kita bisa menolak. Ini yang terjadi. Nah, kejadian inilah kemudian yang membawa manusia pada krisis atau keterasingan dalam memahami hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain,
kemudian antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini ada kekeringan atau keterasingan dalam memahami hal seperti ini. Pada pertemuan terakhir yang berkaitan dengan bentuk sunan atau bentuk-bentuk hukum sejarah dalam Al-Quran, kita sudah membahas bahwasanya agama itu termasuk dari misdak. Agama itu termasuk dari misdak, norma atau hukum sejarah. Agama bisa ditolak, bisa diterima. Tapi penolakan itu ada di alam tasyri'i atau alam syariat, bukan ada di alam ma'nawiyah. Nah, di alam ma'nawiyah atau di alam takwini kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak karena bukan sesuatu yang kita terlibat di dalamnya. Nah, ketika di hukum syariat kita terlibat namanya hukum-hukum taklif, kewajiban. Sebagai catatan penting dalam persoalan memahami unsur-unsur ini, saya akan merangkum bahwasanya pada dasarnya dalam kehidupan manusia ada 3 unsur utama, atau kehidupan sosial masyarakat ada 3 unsur utama. Yang pertama, kita memahami bahwasanya ada manusia selain diri kita, kemudian ada alam atau bumi yang kita tempati, kemudian ada hubungan antara manusia dengan manusia, ada hubungan antara manusia dengan alam. Nah, ketika kita dalam memahami al-istikhlaf, kemudian masalah amanah, kemudian kita memahami amanah dan al-istikhlaf, ini adalah 2 hal yang tidak saling bertentangan. 2 hal yang saling bertentangan. Nah, ketika amanah dan al-istikhlaf ini diberikan, maka sebagai pemberi atau pelaku pemberi adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan yang lain. Di sini manusia tidak memiliki peran untuk atau andil di dalam menentukan siapa yang menjadi al-istikhlaf atau siapa yang harus menerima amanah. Manusia memiliki peran apakah dia nanti menerima secara positif atau secara negatif. Penerima negatif ini kita menyebutnya dalam kasus hari ini adalah sebagai penentangan atau penolakan. Nah, penolakan inilah berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya tasyri', hukum-hukum yang hukum-hukum yang ada di dalam pengaturan, bukan di hukum takwini atau bukan hukum penciptaan. Tapi dalam hukum penciptaan semua manusia mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang terjadi di alam penciptaan dan manusia tidak terlibat. Nah, dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan, kita melihat ada fa'il, pelaku, kemudian ada yang menerima, kemudian ada yang diterima, dan ada tempat penerimaan. Maka ketika kita memahami al-istikhlaf dan amanah ini, kita harus mendudukannya sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami, tidak menghilangkan salah satu unsur di dalamnya. Tidak menghilangkan salah satu unsur di dalamnya, karena di sana ada hal yang sangat prinsipil. Nah, hal yang sangat prinsipil inilah adalah Tuhan. Karena ada persoalan-persoalan hukum takwini. Ini mungkin yang menjadi penjelasan tentang anasir, unsur-unsur yang ada atau yang membentuk sebuah masyarakat. Kita menutupnya dengan pembahasan atau mengulangi kembali ayat yang telah disebutkan yang berkaitan dengan 2 hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amana 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innaha kana zaluman jahula. Kemudian kita melihatnya pada ayat yang lain yang berkaitan dengan al-istikhlaf. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ard khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya manusia menghakimi apa yang mereka tidak ketahui, dan manusia menjadi musuh apa yang mereka tidak ketahui.
Makanya banyak ayat-ayat yang disebutkan aksarun nas la ya'lamun, ya. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui atau tidak memahami. Nah, konsekuensinya adalah ketika tidak mengetahui, tidak memahami, maka ada kecacatan di dalam memahami sebuah peristiwa atau kejadian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.